I'm back. Video ini aku mau bahas tentang pengobatan TB kelenjar itu bagaimana sih? Aku dikasih obat atau terapi ya? Sebelumnya aku ngucapin banyak banget terima kasih untuk kalian yang udah subscribe video aku, yang udah like, yang udah komen, atau yang membagikan untuk saudara-saudara kalian yang membutuhkannya semuanya. Nah, dalam video ini aku mau bahas tentang pengobatan TB kelenjar itu bagaimana kan. Nah, jadi dari dokter spesialis bedah umum, aku tuh udah selesai pengobatan sampai jahitan aku tuh bener-bener dinyatakan oke, bagus, sempurna gitu. Terus akhirnya aku dirujuk ke dokter spesialis paru untuk mengetahui proses pembunuhan si tuberkulosis ini gimana. Dan dikasih masa waktu pengobatan itu selama 9 bulan. Apa aja sih yang dilakukan oleh dokter spesialis paru itu? Nih, ini obat merah selama 2 bulan. Berapa kali aku minumnya? Sehari itu 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena dia mempunyai itu sendiri-sendiri dosisnya kan. Karena kalau aku tuh berat badannya tuh 70 kilo. Jadi dikasih obat selama 5 biji itu setiap hari minum. Bisa bayangin 5 biji, 5 butir setiap hari minum, rasanya gimana? Nah, terus aku cuman mau ngasih tahu kalian kalau kalian di sini jujur, kalau kalian di sini konsisten, terus benar-benar makan teratur, semuanya tuh benar-benar bisa hilang, tau nggak? Dukung dong Indonesia, biarin menghilangkan dan tidak ada lagi yang namanya tuberkulosis di Indonesia. 2 bulan ini aku tuh harus minum si obat merah itu sendiri. Pertama tuh kita selaku pasien TB kelenjar tuh harus jujur untuk minum obat tersebut. Kenapa harus jujur? Pertama, kalau kalian lupa dalam seharinya itu akan terjadi yang sangat fatal dalam tubuh kalian. Karena pertama, itu bisa menyebabkan paru-parunya tuh terendam atau paru-paru basah. Yang kedua, si kuman bakterinya ini kan yang biasa kita serang pakai obat-obatan, tiba-tiba kita lolos dalam sehari. Dia tuh gak bakalan mempan lagi kalau dikasih minum obat itu lagi, karena yang udah biasanya dia udah lemah, terus habis itu diserang lagi, ya udah, gue masih punya nih untuk nyerang kalian gitu. Berarti kan kalian harus jujur. Yang kedua itu konsisten dalam waktu minum. Kenapa lagi ya? Karena kalau misalnya kalian gak konsisten, si bakterinya ini juga bingung kan. Biasanya minumnya pagi, terus besok minumnya siang, besoknya lagi minumnya malam. Harusnya dia udah lemah, terus dia, oh iya gue belum diserang nih, kuat lagi gitu. Biasanya sih mereka itu lebih kebanyakan pasien yang minum obat merah ini atau obat TB ini yang punya waktu panjang untuk minumnya itu di pagi hari. Karena kan untuk minum obat TB ini sendiri tuh harus 2 jam perut dikosongkan, bener-bener harus kosong. Kenapa kosong? Karena dia harus masuk dan keadaan kosong, biarin beredar tuh si darah-darahnya tuh nyerang si tuberkulosis sendiri. Kalau aku sih lebih cenderung di malam hari, soalnya pertama kali aku minum tuh rasanya mual banget. Ya udah, jalan satu-satunya ya aku malam, nggak punya aktivitas apa-apa, jadi bisanya dibawa tidur gitu. Kalau misalnya kalian minumnya pagi nggak apa-apa, kalau siang nggak apa-apa gitu. Yang penting waktu perut kalian itu kosong, itu mempunyai banyak banget deh. Pokoknya nanti deh aku kasih cerita lagi video aku berapa benjolan yang saat ini terjadi. Itu sampai dokter yang bener-bener seriusan sampai lossnya segitu. Itu karena aku tuh jujur sama konsisten gitu. Aku harap sih yang menjalani pengobatan ini ya konsisten, namanya jujur tuh. Makanan namanya micin, mie instan, terus bener-bener yang namanya ya bener-bener hidup sehat lah. Curi-curi sedikit nggak apa-apa sih, buat ngerasain, buat ngilangin rasa kangen ya micin itu kayak apa gitu. Tapi kalau pengen bener-bener sembuh, bener-bener yang gue harus ada perubahan nih gitu, ya udah makanan itu harus bener-bener dijaga gitu kan. Nah, habis kayak gitu aku mau ngasih tahu efek dari si obat merah ini apa gitu. Kalau aku sih pertama kali minum itu rasanya mual banget.
pengen muntah gitu, pokoknya mual aja deh tapi nggak bisa dikeluarin tuh kira. Makanya aku kan nggak nyaranin sih, aku lebih cenderung ngambil di malam hari untuk minum ini gitu. Terus pusing banget. Kalau misalnya kalian terjadi apa-apa dalam minum obat ini, cepet-cepet hubungin sama dokter. Dok, aku kayak begini, dok, aku kayak gitu. Itu wajar, nanti dokter bakalan ngasih penawarnya sendiri gitu. Terus aku juga dikasih vitamin nafsu makan. Bayangin, udah gendut begini dikasih nafsu makan lebih banyak banget kan. Karena biarin nafsu makan aku itu banyak buat makan makanan yang berprotein tinggi, yang bener-bener buat bantu ngelawannya dia gitu. Nah terus rematik, jadi kayak orang rasa rematik sakit banget. Terus aku tuh sering banget kesleo atau enggak, dalam seminggu tuh bisa kesleo nih gara-gara obat ini yang luar biasa, tapi faedahnya tuh banyak banget. Terus apalagi ya, pokoknya banyak deh. Kalian yang mau ngerasain aja gitu, nikmat banget. Kalian yang belum ngerasain gak usah, makanya jaga-jaga. Kita kan nggak tahu tuberkulosis itu dari mana, cara pergaulan kita itu gimana, tiba-tiba kita lagi jalan terserang. Makanya protokol kesehatan kita kan harus pakai masker, itu yang harus diperhatikan. Makasih ya yang udah nonton video aku sebelumnya, dari video pertama tentang gejala TB kelenjar, terus tentang setelah operasi sampai sekarang pengobatan. Buat kalian yang belum nonton dong, terus di subscribe, di like, di share lagi deh buat semua.